MJ Listener, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM telah menghentikan sementara peredaran seluruh produk Kinder di Indonesia. Penarikan produk Kinder Joy maupun Kinder Surprise menyusul adanya temuan kandungan bakteri Salmonella dalam produk merek Kinder di sejumlah negara. Kepala Badan POM Penny Lukito menjelaskan, menarik seluruh produk merek Kinder di Indonesia baik yang berasal dari India maupun yang berasal dari Belgia dan disebut mengandung kandungan Salmonella. Penny menekankan penarikan sementara produk tersebut sebagai bentuk kewaspadaan atas produk untuk anak-anak. Penarikan sementara produk Kinder ini pun didukung oleh para pelaku usaha. Badan POM turut meminta masyarakat melaporkan ke Balai POM jika masih menemukan produk Kinder di pasaran. MJ Listener, saat ini Badan POM tengah melakukan uji klinis kandungan produk Kinder guna mengetahui ada tidaknya bakteri Salmonella. Proses uji klinis ini pun diperkirakan berlangsung selama 3 pekan. Apa itu bakteri Salmonella dan bahaya yang ditimbulkan jika dikonsumsi oleh tubuh manusia? Kita akan mengulasnya bersama dengan Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia, Profesor Zubairi Jurban. Halo, selamat pagi, Prof. Zubairi. Halo, selamat pagi. Prof, kalau kita ngomongin nih soal bakteri Salmonella, nah ini sebenarnya bisa dijelaskan dulu nggak, Dok? Apa sebenarnya bakteri Salmonella dan di mana biasanya kita bisa menemukan bakteri Salmonella ini? Ya, Salmonella itu semacam bakteri. Itu bayangin keracunan Salmonella di Amerika pun banyak banget, sekitar 1,3 juta infeksinya dan menyebabkan setiap tahun itu 420 kematian gitu ya. Dan biasanya gejalanya adalah diare, demam, dan sakit perut. Jadi di Amerika sekitar 1,3 juta infeksi, kemudian sekitar sampai 26.500 orang yang harus dirawat dan menyebabkan 420 kematian per tahun. Jadi makanan adalah sumber utama dari penularan ini. Kemudian apalagi ya itu gejalanya itu cepat banget. Jadi dari mulai makan yang mengandung Salmonella sampai timbulnya diare, demam itu dalam waktu hanya 6 jaman sampai 6 hari. Jadi memang bisa 6 jam, bisa cepat banget. Itu yang misalkan tadi katanya bakteri Salmonella ini kita biasa temukan di makanan. Ada nggak sih kriteria makanan khusus yang lebih banyak potensi Salmonellanya dibanding kriteria makanan yang lain begitu, Prof? Ya, jadi sebelum lanjut, dari Salmonella ini ternyata rakyat mempunyai berbagai serotipe. Serotipenya ada 2.500. Yang amat dikenal di Indonesia namanya Salmonella typhosa. Jadi demam tifus, typhoid fever itu bagian dari Salmonella. Dari 2.500 serotipe Salmonella ini. Terus tadi yang mau ditanya apanya? Terkait dengan makanan nih yang banyak potensi Salmonellanya yang perlu kita hindari, Dok. Iya, jadi kalau makanan harus yang bersih, yang sudah dimasak. Jadi kalau sudah dimasak, makanannya mati. Jadi tidak boleh sembarangan. Jadi kalau kita kadang-kadang makan di pinggir jalan yang enak itu kadang-kadang ada terkontaminasi. Jadi kalau Anda mau makan, coba lihat tempat cuci piring gitu. Dok, kalau misalkan kita makan di pinggir jalan itu kan ada potensi kena bakteri Salmonella. Tapi kalau kita ngomongin soal produk Kinder Joy, Dok, yang bisa dibilang ini snack premium untuk anak-anak. Nah, kenapa bisa ditemukan bakteri Salmonella di negara-negara lain seperti di kawasan Eropa seperti itu, Dok? Ternyata bisa Inggris juga menemukan itu. Jadi artinya Salmonella bisa ada di dalam telur. Jadi artinya sebaiknya kebiasaan kita kan kadang-kadang makan telur mentah biar sehat, biar kuat, itu kebiasaan yang nggak baik. Jadi mendingan telur matang atau setengah matang.
Baik dok, berarti bisa ada di mana saja ya bakteri salmonella ini ya dok ya? Iya, bisa juga ditularkannya kan bisa melalui makanan yang terkontaminasi atau minum air yang terkontaminasi. Jadi kalau minum air mentah itu tidak disarankan sama sekali. Jadi kalau minum air ya harus air matang, air yang sudah dicerang mendidih. Air matang dan juga masakan-masakan yang matang ini kuncinya ya dok ya supaya kita tidak Iya, kena bakteri salmonella itu. iya benar. Halo Prof, apakah bisa Lalu mendengar ya, suara saya? iya kedengeran. Suaraku kedengeran. Nah, Lalu, Prof Zubairi, kalau misalkan ada anak-anak yang tidak sengaja mengkonsumsi makanan yang ternyata ada bakteri salmonellanya, nah ini efeknya seperti apa dok kalau ini kena ke anak-anak? ya tadi panas, diare, kemudian sakit kepala. Kemudian kalau untuk anak-anak maka yang disusui oleh ibunya itu risiko untuk tertular lebih sedikit. Oke, apakah artinya kalau anak-anak yang kena bakteri salmonella ini lebih bahaya dibandingkan orang dewasa yang kena dok? Oh iya, jadi anak-anak berbahaya, kemudian juga untuk usia dewasa, kalau misalnya kita ini kan suka minum obat sakit mah gitu ya, maka asam lambungnya kan menjadi kurang karena dikasih obat untuk menetralkan asam lambung. Itu juga mempunyai risiko untuk meningkatkan infeksi salmonella ini. Kemudian pada usia lanjut yang imunitasnya rendah, itu seringkali menyebabkan gejala yang lebih berat. Jadi kalau untuk Indonesia, yang paling sering kan Salmonella typhosa atau Paratifosa. Kalau Salmonella Paratifosa lebih sering ke arah diare. Kalau Salmonella typhosa kadang-kadang obstipasi, jadi lebih sukar ke belakang. Sakit perut, panas, kemudian sukar ke belakang. Itu untuk yang Salmonella typhosa. Kalau yang Paratifosa seringkali dengan diare. Ini kita sering kenal dengan penyakit tipes atau ada paratipes juga ya dok ya, karena ini saya udah beberapa kali kena tipes dan paratipes ini juga dok. Ya, tapi itu sebagian kecil dari Salmonella yang kita omongin. Kan tadi saya bilang ada berapa 2.500 serotipe. 2.500 serotipe Salmonella itu ada yang dari 2.500 itu ada yang Salmonella typhosa, ada Salmonella Paratifosa. Kalau yang di telur itu belum tahu yang serotipe yang mana. Dalam uji klinis ya dok ya di BPOM di Indonesia, dan ini juga masih dalam uji klinis di luar negeri. Nah dok, kalau misal kita lihat kan ini memang kasusnya yang terkonfirmasi ini di luar negeri yang ada salmonellanya. Apakah artinya kita masyarakat Indonesia yang pernah memberikan anak kita Kinder Joy atau ponakan-ponakan kita Kinder Joy ini perlu khawatir? Ini bagaimana ya efeknya kepada anak-anak kita? Nggak perlu khawatir kan kalau misalnya terkontaminasi sudah timbul gejala kan gejalanya cepat banget. Jadi kalau yang sudah makannya lebih dari seminggu, kemungkinan terinfeksinya sedikit banget. Berarti langsung ya dok ya, dalam 6 jam ini langsung kelihatan gejalanya kalau memang terkontaminasi oleh bakteri salmonella. Iya. Lalu dok, Oh iya, apakah menurut dokter sudah tepat langkah yang dilakukan oleh BPOM ketika ada kasus di luar negeri ini langsung dihentikan di pasaran penjualannya dok? Oh iya, tepat banget, itu saya salut pada BPOM, hebat itu. Cuman hasilnya tolong cepat-cepat dong gitu biasa. Baik dok, kan ini kan saat ini sedang uji klinis nih, katanya pekan ketiga bulan April kalau hasilnya oke akan dirilis. Nah menurut dari dokter sendiri demi kesehatan masyarakat, apakah ini perlu diuji secara berkala? Dan ini kan kasusnya tidak hanya Kinder Joy saja tapi makanan secara umum nih sebenarnya dok. Nah ini ada nggak sih saran-saran dari sisi kedokteran kepada Badan POM untuk kesehatan masyarakat dok? Iya, kalau yang dalam bentuk makanan itu, ya jadi kalau
Jangan makan yang sudah basi gitu misalnya. Kan kita suka bikin sayur, bikin kuah banyak, kemudian untuk sahur, untuk buka, untuk kalau yang nggak puasa, untuk sarapan, makan siang, makan malam, terus masih ada tersisa, kemudian tidak dipanaskan, kemudian dimakan keesokan harinya, nah itu bisa terkontaminasi. Jadi harus kalau memang masih ada sisa makanan dan mau dimakan lagi ya ada dua pilihan. Pertama masukin kulkas, kemudian dipanasin lagi. Itu yang terbaik. Baik, Dokter Zubairi, terima kasih untuk informasinya. Semoga masyarakat lebih aware untuk memilih makanan yang sehat dan terhindar dari bakteri salmonella. Sama-sama Mbak. Selamat pagi. Baik. Pagi Prof, sehat dan sukses selalu ya Prof ya. Ya.